Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi bunga tunggal dan tabungan untuk mata pelajaran matematika kelas 7 semester 2. Jadi pada bab 2 tentang aritmetika sosial ada subbab tentang bunga tunggal dan tabungan. Yuk kita pelajari bersama. Kita bahas yang pertama yaitu tentang bunga. Apa sih pengertian dari bunga itu? Jadi bunga itu bukan tanaman ya anak-anak, melainkan dalam aritmetika sosial, definisi atau pengertian dari bunga yaitu adalah imbalan jasa untuk penggunaan modal yang dibayar pada waktu tertentu sesuai kesepakatan. Itu yang namanya bunga. Kemudian, cara untuk menentukan besar bunga sebagai berikut. Jadi untuk bunga N tahun, N itu maksudnya banyaknya tahun ya. Jadi N tahun, bunga N tahun sama dengan N kali P persen kali M. N itu banyaknya tahun, P persen itu besarnya bunga dalam persen, M itu modal gitu ya. Jadi jika bunga selama 2 tahun ya ditulis bunga 2 tahun sama dengan 2 kali, misalkan besar bunganya 10%, 10% kali modal. Modalnya misalkan 2 juta ya ditulis 2 juta gitu. Yang kedua adalah bunga N bulan, jadi banyaknya bulan itu N ya. Sama dengan N per 12 kali P persen kali M. Kenapa kok per 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi ditulis N itu banyaknya bulan per 12. Misalkan 4 bulan ya ditulis N-nya diganti 4. 4 per 12 kali P persen itu besarnya bunga dalam persen kali M. M itu adalah modal. Selanjutnya bunga N hari, jadi banyaknya bunga itu dalam satuan hari. Sama dengan N per 360, N itu banyaknya bunga dalam hari ya, kali P persen kali M. M itu modal. Jadi misalkan banyaknya hari ada dalam 1 bulan, misalkan ada 30 hari, ya ditulis saja 30, N-nya diganti 30. 30 per 360 kali P persen kali M gitu. Selanjutnya tentang angsuran. Apa sih pengertian dari angsuran itu? Jadi angsuran yaitu uang yang dipakai untuk mengangsur atau cicilan. Jadi uang yang digunakan untuk mencicil itu namanya angsuran ya. Terus, cara menentukan angsuran bagaimana? Ini ada rumusnya, jadi angsuran sama dengan pinjaman ditambah bunga pinjaman dibagi lamanya meminjam, gitu. Ini ada contoh soal tentang bunga dan tabungan ya. Nah, kita perhatikan bersama contoh soal untuk yang nomor 1. Pak Tomo menabung di bank sebesar 2 juta. Jika besar bunga bank adalah 8% per tahun, berapa jumlah tabungan Pak Tomo setelah 18 bulan? Nah, bagaimana caranya? Jadi diketahui M itu modalnya adalah 2 juta. P persennya, besar bunganya dalam persen itu ada 8%. Yang ditanya adalah jumlah tabungan setelah 18 bulan. Jadi N-nya pakai 18 bulan. Nah, kalau N-nya pakai 18 berarti N per 12. Tadi rumusnya bagaimana untuk pembahasannya? Ini besar bunga sama dengan N per 12. Kenapa kok pakai N per 12? Karena dihitung dalam bulan ya. N per 12 kali P persen kali M. Nah, kita masukkan. N-nya diganti 18 karena 18 bulan. 18 per 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Kali P persen, besar bunganya ada 8%. Kali M itu modal. Modalnya itu adalah 2 juta. Lalu 18 per 12 itu kalau kita sederhanakan ya. Jadi 18 bagi 6 itu ada 3, per 12 bagi 6 itu ada 2.
3/2 kali 8%. 8/100 kali 2 juta. Sama dengan 240.000. Jadi besar bunganya adalah 240.000. Yang ditanya adalah jumlah tabungan setelah 18 bulan. Jadi bagaimana ini? Nah, modal ditambah besar bunga. Modalnya tadi 2 juta ya, ditulis 2 juta ditambah 240.000 sama dengan 2.240.000. Jadi jumlah tabungan setelah 18 bulan yaitu 2.240.000. Untuk soal yang nomor 2, Dimas menyimpan uang sebesar 5 juta di bank. Setelah 10 bulan, uang Dimas menjadi 5.750.000. Berapakah besar suku bunga per tahun yang diberikan oleh bank? Bagaimana caranya? Nah, untuk pembahasannya sebagai berikut. Kita cari bunganya. Jadi, bunganya terlebih dahulu ada berapa? Jadi, tabungan awal dikurangi tabungan akhir ya. Tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Bunga sama dengan itu tadi yang terakhir 5.750.000 dikurangi yang tabungan awal atau modal awalnya ada 5 juta. Sisanya adalah 750.000. Jadi bunganya ada 750.000. Kemudian kita tulis rumus untuk bunga. Bunga sama dengan N/12 kali P% kali M. Kita masukkan bunganya. Bunganya sebesar 750.000. 750.000 sama dengan N-nya pakai 10 karena setelah 10 bulan tabungannya menjadi segini gitu ya. Jadi 10/12 kali P% kali M. Modal awalnya adalah pakai yang 5 juta modal awal. Nah, kita cari P%-nya. Jadi P% sama dengan kali silang 750.000 kali 12 dibagi 10 kali 5 juta. Hasilnya berapa P%? Hasilnya adalah 18% gitu ya. Nah, jadi terima kasih untuk materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan kalian bisa memahaminya dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.